hitung. Oke. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan sebuah materi diskusi yang bernama Studi Keamanan Kritis. Kelompok kami berisikan bernama Bajar Wila Maladika, Fatan Muhammad Abdul Majid, Muhammad Chandra Jaya, dan saya sendiri Muhammad Wira Pratama. Boleh slide selanjutnya? Oke, dalam teori ini kami mengambil sebuah definisi. Secara etimologis, secures yang dalam bahasa Indonesianya merupakan berarti keamanan, berasal dari bahasa Latin yang berarti bebas dari bahaya atau ketakutan. Ken Booth dalam artikelnya tahun 1991 menyatakan bahwa inti teori ini ialah yang pertama, perihal keamanan dan emansipasi, di mana keamanan yang berarti kita nihil dari ketidakancaman dan rasa bahaya. Kedua, emansipasi berarti pemikiran membebaskan individu atau kelompok dari apapun yang berhubungan dengan ikatan fisik dan mental. Sehingga mereka dapat melakukan apapun dengan sebebas-bebasnya. Konklusinya ialah teori ini berfokus pada basic needs setiap individu untuk bebas dari ancaman manapun. Kemudian slide selanjutnya. Oke, dalam pemaparan ini kami mengambil kerangka teori. Jadi The Well School atau Aberystwyth School adalah sebuah mazhab dalam disiplin studi keamanan yang kita kenal juga sebagai realisme emansipatoris. Ini merupakan pendekatan kritis yang bertujuan untuk menghubungkan keamanan dan teori kritis secara filosofisnya untuk mendefinisikan makna inti dari istilah keamanan dan hubungannya dengan emansipasi, serta titik kemunculan lainnya yang merupakan argumen empirisnya untuk keperluan politik emansipasi, di mana keamanan adalah tema dalam mencapai tujuan ini. Konseptualisasi ulang tentang keamanan memiliki tujuan praktis sejak awal dan muncul dari kritiknya terhadap pemahaman realis yang sebagian besar berhubungan dengan negara, serta strategi yang harus dikejar negara untuk mencapai keamanan, yang dalam kritiknya merupakan upaya untuk mengganggu ke aplikasi keamanan ini. Kemudian, kami memiliki suatu aplikasi teori tentang bagaimana teori ini dapat dilakukan dalam pengaplikasian dalam keseharian sehari-hari. Oke, mengapa begitu? Karena konsep keamanan kritis sangatlah relevan dalam menjelaskan fenomena keamanan yang dikaji melalui teori emansipasi. Dengan semakin banyaknya anggapan bahwa keamanan tak hanya sebatas konteks negara, tetapi relevannya perluasan definisi studi ini sendiri akhirnya banyak membuat para pelajar dari mazhab manapun untuk setuju bahwa ada dua konklusi yang diakui, yaitu politik semakin ke depan akan dipolitisasi dan kita sebagai individu atau manusia maupun makhluk manapun akan selalu menjunjung tinggi rasa aman. Oleh karena itu, politik keamanan seringkali disebut sebagai contested concept, yang berarti konsep itu sering diperebutkan karena pada dasarnya keamanan merupakan tiap hal yang ingin dijunjung dan dicapai tiap individu manapun. Oleh karena itulah, realisme emansipasi sering kita kenal sebagai studi kritis yang diangkat oleh Ken Booth pada 1991 menjadi relevan karena pada dasarnya emansipasi dari ancaman pasti membuat tiap individu akan hilang dari yang kita sebut dengan rasa tidak aman atau insekuritas. Mazhab Wells sendiri menganalisis dengan cara mendalami dan menghayati pengertian keamanan itu sendiri. Alhasil, banyak aspek politis yang masuk di dalam konsep keilmuan ini. Salah satunya ialah banyak negara yang melakukan desentralisasi. Oke. Kemudian slide kemudian akan dilanjutkan dengan emansipasi. Perlu diulang lagi, dalam buku Ken Booth yang bernama Dare Not to Know, International Relation Theory versus the Future pada tahun 1995, halaman 344, dalam buku itu
Kami mengutip bahwa emansipasi telah menjadi masalah sepanjang abad ke-20 dan tidak ada alasan untuk tidak melakukannya di abad ke-21, yang berarti emansipasi telah menjadi masalah sejak abad ke-20. Dan karena tadi saya menjelaskan bahwa keamanan itu sendiri merupakan suatu contested concept, oleh karena itulah tidak mungkin tidak kegiatan emansipasi ini akan berlangsung di abad ini, bahkan di abad-abad selanjutnya. Kemudian slide selanjutnya. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan di mana pemahaman tentang keamanan dan emansipasi tersirat dalam pernyataan bahwa seseorang tidak boleh memperlakukan orang lain sebagai sarana yang hanya tunjukkan bagi keuntungan bagi diri mereka sendiri. Karena pada dasarnya keamanan merupakan suatu keharusan atau basic needs yang patut dijunjung bagi tiap individu. Akan tetapi, mengingat pada masa kini keamanan merupakan sesuatu yang kerap kali dianggap sebagai hal sakral, karena pemikiran keamanan ditujukan untuk meng-reveal bahwa keamanan sendiri hanya diperuntukkan sebagai kepentingan karakter politik dan konstitutif demi mendesentralisasi agenda militer dan negara yang sering kali kita kenal dengan istilah tradisional security. Kebebasan yang diberikan kepada individu melalui emansipasi harus sesuai dengan kebebasan orang lain. Hal ini yang sangat berbalik apabila kita melihat konteks keamanan secara mikro, karena dalam sebuah artikel Ken Booth ditulis pada 1991 yang mengatakan emansipasi keamanan diperlukan untuk membebaskan individu atau kelompok dari apapun yang mengikat secara fisik dan mental, sehingga mereka dapat melakukan hal apapun sebebas-bebasnya. Oleh karena itu, politik keamanan dan emansipasi kemudian adalah politik penemuan kemanusiaan dan politik untuk mengeksplorasi bagaimana menjadi manusia. Sehingga ia pun mengklaim bahwa dalam mengendalikan fungsi ini merupakan sebuah gagasan ideal yang harus membimbing umat manusia dalam konstitusi dirinya sendiri. Selanjutnya kita akan lanjut ke dalam studi kasus dalam materi kali ini. Di mana pada tanggal 2 Desember 1984, sebuah pabrik kimia di kota Bhopal, India yang dikelola oleh perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat, yaitu Union Carbide Corporation atau UCC, membocorkan sekitar 42 ton metil isocyanate, bahan pestisida beracun di sekitarnya. Tidak ada kepastian berapa orang yang meninggal setelah kebocoran terjadi, tetapi statistik menunjukkan bahwa lebih dari 1,5 juta orang di daerah tersebut terkena dampak kebocoran zat kimia itu. Dalam konteks hubungan internasional, kasus Bhopal diidentifikasi sebagai masalah keamanan. Sama halnya dengan identifikasi keamanan terorisme, proliferasi nuklir, perubahan iklim, hingga keamanan lingkungan. Kasus Bhopal sangat cocok untuk didiskusikan menjadi kegeser keamanan sebagai emansipasi. Titik fokus dari pendekatan yang berorientasi emansipasi terhadap keamanan adalah komitmen terhadap normatif terhadap apa yang disebut Ken Booth sebagai kondisi ketidakamanan atau insekuritas. Berdasarkan pendekatan ini, studi keamanan harus berorientasi pada identifikasi, analisis, dan pemulihan ketidakamanan yang mempengaruhi individu dan kelompok dalam konteks tertentu. Sebuah laporan yang dianggap emansipatoris ialah bagaimana cara ia berusaha berkontribusi pada pencapaian keamanan dan mengumpulkan potensi transformasi yang ada dan menginformasikan strategi transformatif praktis dari para aktor politik tertentu. Yang penting, pencapaian keamanan dalam arti emansipatoris secara intrinsik terkait dengan transformasi politik yang lebih luas, membuka ruang dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat membuat keputusan dan melakukan tindakan yang lebih dari sekedar bertahan hidup. Kecelakaan industri di Bhopal mungkin tidak menyebabkan ketidakstabilan atau konflik antar negara bagian yang dapat menarik perhatian para ahli keamanan. Kasus ini juga tidak dapat dianggap sebagai kasus sekuritisasi yang berhasil. Kehidupan para masyarakat Bhopal bagaimanapun sebagian besar terus ditentukan oleh peristiwa kecelakaan tersebut. Terlepas dari masalah keamanan atau dalam penggunaan istilah ilmiah yang dominan, yang biasanya dikaitkan dengan orang-orang dari India, misalnya konflik India-Pakistan, terorisme dan pemberontakan, keamanan masyarakat lebih erat terkait dengan kecelakaan tersebut. Ada
keamanan individu dan kelompok, perspektif keamanan sebagai emansipasi mengatasi kesenjangan antara dua gagasan keamanan ini. Dalam investigasi Bhopal dapat menghasilkan pelajaran penting untuk studi dan praktik keamanan, dimulai dengan kebutuhan untuk mengenali jaringan hubungan dan struktur sosial yang secara kompleks, secara sistematis menempatkan beberapa kelompok dalam posisi rentan dan tidak beruntung. Pusat analisis keamanan sebagai emansipasi dalam kasus ini adalah hak istimewa epistemologis dari narasi rujukan. Dalam studi kasus Bhopal, fokus ditempatkan pada pengalaman ketidakamanan para masyarakat Bhopal. Ini dielaborasi dengan memeriksa ketidaksetaraan struktural yang membuat para penyintas sangat rentan terhadap kecelakaan dan konsekuensinya, serta peran dalam pemerintahan dia dan peran pihak swasta dan perusahaan. Secara jelas dapat dilihat bahwa setiap perubahan fundamental dalam negara dan merespon ke korporasi akan melibatkan restrukturasi hubungan negara, masyarakat, dan hubungan ekonomi global yang berpusat pada pasar sulit untuk digambarkan. Namun, asumsi dalam keamanan sebagai emansipasi adalah perubahan dalam kondisi ketidakamanan mungkin terjadi dalam bahwa individu memiliki agen pada waktu-waktu tertentu untuk mewujudkan perubahan, membuka ruang untuk mengenali transformasi dalam konteks tertentu. Dalam hal ini, peran kelompok masyarakat sipil, terutama organisasi masyarakat, diakui sangat penting untuk menangani keprihatinan secara cepat dan mendukung transformasi secara jangka panjang. Akhirnya, kesimpulan dari kelompok kami ialah keamanan merupakan salah satu masalah politik, hingga keamanan merupakan isu yang sangat diperhatikan di dalam studi hubungan internasional. Salah satu mazhab teori keamanan adalah teori keamanan kritis atau critical security studies yang merupakan kritik dari 4 teori keamanan tradisional, yaitu mazhab Copenhagen, feminisme, konstruktivisme, dan pasca strukturalisme. Mazhab Wells School yang memperkenalkan teori ini menjelaskan bahwasannya keamanan sekarang lebih ke arah politis, bukan lagi sebagai basic need. Semakin ke depan dengan perkembangan politik, maka manusia akan selalu menjunjung tinggi rasa aman dan nyaman. Critical security studies atau teori keamanan krisis biasanya percaya bahwa emansipasi ini bersifat antara subjektif, di mana keamanan adalah satu-satunya cara untuk mencapai keamanan yang sebenarnya. Menurut Booth sendiri, emansipasi adalah kebebasan siapapun atau kelompok apapun dan dari manapun itu, dari ancaman atau batasan yang membatasi keinginan bebas mereka untuk memilih apa yang akan dilakukan. Sehingga dapat simpulkan bahwa teori ini memandang keamanan sebagai emansipasi dan begitu pula sebaliknya untuk mengidentifikasi manusia sebagai keamanan yang fundamental. Sekian sudah presentasi dari kami. Kami mohon maaf bila ada kekeliruan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.